Malam Bante, mau tanya, kapan manusia mengenal hukum karma, kekuatan batin dan alam-alam kehidupan? Dan apakah Bante pernah membaca ini di buku atau di internet? Berkenaan dengan pertanyaan ini, kapan manusia mengenal tentang hukum karma, kemampuan batin, serta juga alam-alam kehidupan? Tentu ketika manusia bertemu dengan ajaran para Buddha. Karena ajaran-ajaran ini tentu kita bisa memperoleh ketika ada pembabaran Dhamma dari Guru Agung Buddha. Kemunculan Buddha tidak hanya Buddha Gautama, tetapi juga Buddha-Buddha yang lampau. Jadi seseorang bisa mengenal ajaran Dhamma tentu ketika di dunia ini muncul seorang Sama Sambuddha. Dan kemunculan seorang Sama Sambuddha ini butuh waktu yang sangat lama sekali. Karena untuk menjadi Sama Sambuddha butuh proses waktu yang sangat lama sekali. Di sini kita punya keberuntungan tersendiri, di mana di zaman saat ini, di bumi yang kita tempati ini, kita dapat bertemu dengan ajaran Guru Agung Sang Buddha. Jadi berkenaan kapan ketika seseorang bertemu dengan ajaran Sang Buddha. Jadi itulah yang menjadi satu jawaban dari apa yang Bante ketahui. Karena Guru Agung Sang Buddha itu punya pengetahuan yang sempurna. Maka di dalam Buddhanusati, di dalam 9 kualitas dari Guru Agung Buddha, Guru Agung Buddha punya kualitas yang dinamakan Wijacara Nasampanu, sempurna di dalam pengetahuan dan perilaku. Nah, kita-kita yang sekarang setelah bertemu dengan ajaran Sang Buddha, ingatlah, kemudian praktekkanlah. Karena kalau kita mampu mengingat ajaran Guru Agung Buddha, maka kita terbantu di dalam praktek-praktek Dhamma. Begitu ya. Selamat malam, Namaste Bante. Saya mau tanya, cerita Sumedha itu diceritakan Sang Buddha atau siapa ya Bante? Kan ceritanya kehidupan lampau Sang Buddha yang sudah lama sekali. Ibu bapak saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan Pertapa Sumedha yang menceritakan tidak lain adalah Guru Agung Sang Buddha sendiri. Beliau menyampaikan kisah berkenaan dengan tekad awal beliau sewaktu bercita-cita ingin menjadi Sama Sambuddha. Guru Agung Buddha punya kemampuan, salah satunya yakni mengingat kehidupan demi kehidupan
di masa lampau. Salah satunya yakni mampu mengingat kapan beliau bertekad untuk menjadi sama Sang Buddha. Dan beliau juga mengetahui bagaimana hubungan pertemuan antara Guru Agung Sang Buddha dengan Yasodhara itu juga diawali dari kisah sewaktu Pertapa Sumedha bertekad di depan Buddha di Pangkara. Jadi berkenaan siapa yang menceritakan ini tidak lain adalah Guru Agung Sang Buddha sendiri. Nanti bisa dibaca silsilah ini di dalam penyempurnaan parami. Di situ ada adithana, tekad. Salah satunya tekad untuk menjadi sama Sang Buddha. Begitu ya. Namo Buddhaya Bante. Bante, apa bedanya sati dan samadhi? Itu kan hampir mirip ya Bante. Saya kadang-kadang bingung. Berkenaan dengan apa bedanya sati dan samadhi. Samadhi adalah batin yang luhur atau keteguhan batin. Batin yang disertai dengan hal-hal bajik, itulah samadhi. Samadhi berkembang karena ada sati. Batin seseorang akan teguh jika di dalam diri seseorang itu disertai dengan sati. Maka kalau ibu bapak perhatikan di dalam perkembangan batin terkhusus ketika kita berbicara samadhi adalah menekan 5 rintangan batin. Makanya seseorang bisa memperoleh pemurnian batin, dalam hal ini keteguhan batin pada hal-hal yang bajik, ketika seseorang mampu menekan 5 rintangan batin. Kamacanda, Biapada, Tinamida, Udaka Kukuca, Wicikica. Ketika 5 rintangan batin ini ditekan dengan objek kamatana, seseorang akan sempurna di dalam samadhi. Dan proses untuk penyempurnaan samadhi ini butuh sati. Sati itu artinya pengingatan. Makanya di dalam objek-objek meditasi itu butuh sati yang kuat. Apakah 10 kasina? 10 kasina akan ada pada diri seseorang. Itu butuh sati. 10 asuba, ini butuh sati juga. 10 anusati, itu juga akan berkembang, dibutuhkan sati. Jadi sati itu artinya adalah pengingat. Mengingat tentang hal-hal yang bajik. Kalau seseorang mengarahkan pikirannya kepada hal-hal yang bajik, maka pikirannya akan meninggalkan hal-hal yang tidak bajik. Apa hal-hal yang tidak bajik di dalam batin kita? Tidak lain adalah kilesa. Di dalam samadhi disebut dengan panca niwarana. Kamacanda, Biapada, Tinamida, Udaka Kukuca, Wicikica. Jadi 5 rintangan batin ini ibu bapak bisa menekan, dibutuhkan sati. Sati yang kuat. Sati yang berhasil membangun kesadaran akan membangun yakni
keluhuran batin. Jadi samadhi itu akan berkembang kalau di dalam diri seseorang itu memiliki sati. Sati itu adalah pengingat. Ada sesuatu yang diingat. Kalau misalnya menggunakan objek, salah satu dari 10 anusati misalnya. Salah satunya anapanasati. Kita bisa membangun keteguhan batin. Batin kita akan lenggang dari pancaniwarana. Ketika kita selama meditasi itu mengarahkan perhatian bersama dengan nafas, maka keteguhan batin akan muncul di sana. Ketika kita mungkin dikuasai oleh kemarahan, dengan sati kita munculkan metta, cinta kasih. Maka cinta kasih ini akan menekan, yakni biyapada. Itulah peran dari sati untuk menumbuhkan, mendukung perkembangan dari samadhi. Jadi yang menjadi bedanya adalah samadhi itu adalah keteguhan batin. Proses untuk memperoleh batin yang teguh itu butuh sati. Sati itu adalah pengingat. Mengingat hal-hal yang bermanfaat, mengingat hal-hal yang pantas. Ini akan membawa pada keluhuran batin. Begitu ya. Selamat malam, Bante. Namo Buddhaya. Apakah saat kita meditasi, kita sedang mengumpulkan energi ke dalam tubuh kita? Jika benar, Bante, energi itu berasal dari dalam tubuh kita atau dari nafas kita. Berkenaan dengan meditasi. Meditasi Buddhis ini berbeda dengan meditasi yang lain. Ketika batin seseorang ini dilatih dengan tujuan tertentu, makanya di dalam meditasi itu banyak macam di luaran. Di luar meditasi Buddhis itu banyak macam. Ada meditasi untuk memperoleh kesaktian. Ada meditasi untuk membuka cakra. Ada meditasi untuk kesehatan. Macam-macam. Jadi kalau ditanya, apakah meditasi ini bisa mengumpulkan energi? Jawabannya bisa. Tetapi ini bukan ajaran dari Sang Buddha. Kalaupun kita meditasi Buddhis, kemudian kita memperoleh hal itu bukan tujuan. Jadi meditasi Buddhis ini adalah memasukkan nilai-nilai luhur ke dalam batin. Untuk apa? Untuk meninggalkan kilesa, pengotor-pengotor batin. Itulah tujuan meditasi Buddhis. Bukan untuk menghimpun energi. Kalaupun punya kesaktian secara bahasa Dhamma, guru-guru menyampaikan itu hanya bonus, bukan tujuan. Karena tujuan dari meditasi Buddhis adalah memurnikan pikiran dari noda-noda batin. Ya, karena memang terus terang Bapak Ibu, meditasi ini banyak macam. Tergantung kita. Kita mau gunakan meditasi ini untuk apa? Macam-macam. Ada yang orang belajar meditasi untuk melihat makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, ada. Ada juga orang latihan meditasi supaya energi tenaga dalam muncul, ada. Ada orang meditasi dengan tujuan supaya dapat mengubah sesuatu, ada.
Ada orang meditasi untuk tujuan-tujuan tertentu, ada macam-macam ya. Tapi yang menjadi pembeda dengan meditasi-meditasi lain, meditasi Buddhis adalah memasukkan nilai luhur ke dalam batin. Dalam rangka apa? Untuk meninggalkan noda-noda batin. Kenapa Bante? Meditasi Buddhis diarahkan untuk meninggalkan noda-noda batin. Tidak lain adalah untuk mengakhiri penderitaan. Karena noda batin seperti keserakahan, seperti kebencian, seperti kebodohan batin, itu adalah akar dari penderitaan. Loba, dosa, moha adalah akar dari penderitaan. Aku salah mula cita. Jadi akar dari hal-hal yang tidak bajik karena masih adanya loba, dosa, moha. Makanya sewaktu kita meditasi Buddhis harus diselingi dengan apa? Mendengarkan Dhamma. Tujuannya apa? Kita meditasi kok perlu mendengarkan Dhamma dan diskusi Dhamma. Tidak lain adalah untuk memasukkan nilai-nilai luhur ke dalam batin. Seperti saat meditasi, kita merenungkan, mendengarkan ceramah, salah satunya mungkin khotbah tentang Dhammacakkappavattana Sutta, khotbah tentang pemutaran roda Dhamma. Di sana menguraikan tentang 4 kebenaran Arya. Nah, dari mendengar ini kita ingat tentang penderitaan. Penderitaan ada sebabnya. Penderitaan bisa dihentikan dan ada jalan untuk menghentikan penderitaan. Jadi ibu bapak berkenaan dengan meditasi ini banyak macam. Semua pilihan pada kita. Jadi kalau ditanya apakah meditasi ini mengumpulkan energi, tergantung. Tergantung dari apa yang Anda kerjakan. Tapi yang perlu Bante sampaikan sekali lagi, meditasi Buddhis adalah mengingatkan tentang nilai-nilai luhur agar tumbuh dan berkembang di dalam batin kita. Bukan mencari energi. Ya, jadi bukan mencari energi, tetapi untuk merubah cara pandang demi meninggalkan hal-hal yang tidak bajik. Ya, ini perlu dicatat dan diingat. Jadi sekali lagi meditasi Buddhis adalah meditasi untuk memasukkan nilai-nilai luhur ke dalam batin. Sehingga hal-hal yang bajik tumbuh dan berkembang. Sehingga akhirnya hal-hal yang tidak bajik menjadi lenyap adanya. Begitu ya. Namo Buddhaya Bante. Saya ingin bertanya, bagaimana mengatasi sikap sang aku yang suka lari untuk memecahkan masalah, lari ke hal-hal yang menyenangkan, tetapi ketika berusaha untuk menghadapi, ada perasaan gelisah, benci, karena dalam prosesnya tidak sesuai yang diinginkan. Saya berpikir ini sangat mengganggu, karena adanya sikap sang aku. Mohon arahannya Bante. Jika ada Dhamma, mohon dibabarkan. Berkenaan dengan kecenderungan batin kita, memang di dalam samsara ini, kita masih bersama dengan kilesa. Jadi kenapa batin kita ini
sukar untuk diarahkan, karena pada dasarnya kilesa masih ada di dalam diri kita. Karena kilesa itu muncul kalau kita mengacu di dalam khotbah yang ada di dalam Cattari Arya Sacani. Di sana disampaikan sebab dari penderitaan adalah tanha. Namanya tanha ini adalah nandiraga. Nandiraga itu adalah bersifat kesenangan indriawi. Makanya seperti tadi, pikiran lebih cenderung lari ke arah yang menyenangkan. Kenapa? Karena masih ada tanha. Tanha inilah nandiraga. Nandiraga. Hal-hal yang sifatnya ragawi. Jadi kalau ada hal-hal, ya terbawa kepada hal-hal yang sifatnya menyenangkan. Makanya kalau kita ada sesuatu, ingin memecahkan sesuatu, kemudian pikiran tidak mau ke sana, tapi mencari sesuatu yang menyenangkan sebagai alternatif lain. Kenapa? Karena kita masih punya tanha. Di mana ada tanha, di situ muncul upadana. Ada kemelekatan. Melekat pada sesuatu yang menyenangkan. Kemelekatan itu muncul. Vedana, pacaya tanha, tanha pacaya upadana. Perasaan memunculkan nafsu. Nafsu memunculkan kemelekatan. Makanya ketika kita menyadari hal ini, kenapa kecenderungan pikiran kita kok suka ke sana? Maka dibutuhkan sati pengingat yang kuat agar kita tidak terbawa oleh hal-hal yang menyenangkan. Karena kecenderungan dari sang aku ini adalah mencari kesenangan. Nandiraga, pono bawika, tata tatra binandini, pono bawika, menyebabkan kelahiran berulang. Tata tatra binandini, ketika sini habis maka akan mencari yang lain. Tidak mudah terpuaskan. Tata tatra binandini. Ini ada di dalam khotbah Cattari Arya Sacani. Tanha dijabarkan. Nandiraga, pono bawika, tata tatra binandini. Makanya kalau kita mengalami sesuatu, ingatlah kembali kepada dhamma ajaran Sang Buddha. Kalau terbawa kepada hal-hal yang mungkin mengarah kepada kama canda, kita lihat bahaya-bahaya. Bahaya-bahaya. Supaya apa? Kita tidak terjebak di sana. Sesuatu yang menyenangkan akan mampu kita atasi ketika kita melihat bahaya dari kesenangan. Makanya di dalam proses untuk perkembangan batin yang Sang Buddha ajarkan kepada perumah tangga, yang disebut dengan anupubikata, dhamma awal bagi perumah tangga, yang diawali dari dana, sila, saga, baru yang keempat, kamadinawa. Barulah yang kelima, nekama nisangsa. Jadi yang keempat itu ada pembahasan tentang kamadinawa. Apa itu kamadinawa? Bahaya dari nafsu kesenangan. Kama, M-nya 1. Kalau M-nya 2 namanya perbuatan. Kama, kama. Kama dinawa. Tahu bahaya dari kesenangan-kesenangan. Ketika tahu bahaya, seseorang akan memahami niat untuk nekama nisangsa. Keinginan tentang manfaat dari melepas. Manfaat dari melepas. Nekama nisangsa, manfaat dari pelepasan.
Makanya kesenangan-kesenangan yang muncul akan mampu kita bendung ketika kita mampu melihat dari bahaya-bahaya kesenangan. Jadi setiap apa yang kita kerjakan, kalau pikiran kita mengajak kepada hal-hal yang tidak bajik, misalnya pada hal-hal yang menyenangkan, maka ingatlah tentang bahaya yang ditimbulkan dari kesenangan ragawi. Kama dinawa, barulah ada dorongan nekama nisangsa. Manfaat-manfaat melepas itu akan kelihatan ketika kita melihat bahaya dari kesenangan. Makanya di dalam dhamma awal bagi perumah tangga, Sang Buddha menguraikan secara bertahap dari dana, sila, saga. Saga itu surga. Jadi kalau perumah tangga memiliki praktek dana, sila, perumah tangga bisa terlahir di alam surga. Ketika lahir di alam surga, menikmati kesenangan. Ketika waktunya habis, mulai timbul kekecewaan. Karena lahir di alam surga itu sekalipun, meskipun waktunya lama, tapi di surga itu masih bersama dengan kesenangan. Ketika ada kesenangan, maka di situ akan terlihat bahayanya. Jadi sebisa mungkin kita lihat bahaya-bahaya. Seperti kenapa kita meninggalkan 5 rintangan batin. Yang pertama kama canda, nafsu. Kenapa? Kita lihat bahaya dari nafsu. Makanya kita tinggalkan kama canda. Kemudian biapada, niat jahat, benci. Kenapa kita tinggalkan? Karena kita tahu bahaya dari kebencian. Demikian pula yang ketiga, tinamida, kemalasan dan kelambanan. Kenapa kita harus meninggalkannya? Karena kita tahu bahaya-bahaya ketika seseorang itu dikuasai oleh kemalasan dan kelambanan. Demikian pula, seseorang meninggalkan kegelisahan dan kekhawatiran. Kenapa? Seseorang itu melihat tentang bahaya yang ditimbulkan kalau seseorang itu mengalami kegelisahan dan kekhawatiran. Termasuk juga, kenapa perlu meninggalkan keraguan-raguan? Karena ada bahaya yang ditimbulkan kalau seseorang memiliki keraguan-raguan. Maka ketika kita melihat bahaya-bahaya, maka kita akan berjuang menuntun diri kita kepada hal-hal yang bajik. Meskipun itu tidak menyenangkan sekalipun, tetapi kita menyadari akan nilai kebermanfaatan. Makanya sebisa mungkin ketika kita berlatih, apapunlah, ingatlah tentang bahaya dari kesenangan. Kesenangan itu memang sesuatu yang dikejar orang. Tetapi sebagai siswa Sang Buddha dari sekarang, meskipun hidup bersama dengan kesenangan, tetapi jangan sampai larut. Supaya apa? Supaya tidak melekat. Karena di mana ada kemelekatan, di situ akan diikuti dengan kekecewaan, dengan kesedihan, termasuk juga dengan ketakutan. Ya, jadi terkhusus dengan pertanyaan ini, yang ingin Bante sampaikan adalah kemelekatan nafsu akan mampu perlahan-lahan kita sisihkan ketika kita mampu melihat akan bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari nafsu. Kama dinawa akan memunculkan tentang nekama nisangsa. Jadi Anda bersyukur manfaat dari melepaskan. Ya, manfaat dari melepaskan. Demi apa kita melepaskan? Tidak lain supaya kita tidak terjerat di dalam penderitaan. Begitu ya.
Wandami Bante, mohon petunjuknya. Rasanya berat melepas anak yang akan keluar kota Bante. Mengapa saya sulit melepas ya Bante? Terima kasih. Salah satu yang menyebabkan orang tua sulit melepas karena ada yakni pandangan yang tersimpan. Pandangan apa? Atawada upadana. Pandangan tentang ini milikku. Memang secara konvensional, artinya kesepakatan itu adalah anak Anda, anakku. Tapi sesungguhnya anak ini punya karma masing-masing. Jadi yang menyebabkan kenapa sulit melepaskan anak yang akan pergi keluar kota, karena ada kemelekatan. Kemelekatan sehubungan dengan apa? Ini milikku. Atawada upadana. Kemelekatan akan milikku, ini anakku. Termasuk juga selain ini anakku, ini suamiku, ini istriku, ini hartaku, ini punyaku. Ketika apa yang kita klaim sebagai milikku, maka di situ akan diikuti dengan ketidaknyamanan. Terus bagaimana Bante? Sebagai orang tua, di sini, agar kemelekatan kepada anak menjadi berkurang, lihatlah tentang persiapan-persiapan yang telah Anda berikan. Ketika kita mengacu di dalam Sigalowada Sutta, ada kewajiban yang perlu dilakukan orang tua kepada anak. Dikatakan ada 5 macam kewajiban supaya anak ini mampu mandiri. Apa yang menjadi kewajiban orang tua kepada anak? Yang pertama, menjauhkan anak dari hal-hal yang tidak bajik. Jadi kita membekali mereka dengan ini adalah hal buruk yang kamu harus hindari. Kemudian yang kedua, mengenalkan hal-hal baik. Ini kewajiban orang tua yang kedua. Dan yang ketiga, memberi bekal pengetahuan dan keterampilan. Jadi selama 3 hal ini sudah diberikan, biarlah anaknya mandiri. Sudah diajari tentang hal buruk, jangan dilakukan. Hal baik, lakukanlah. Punya pengetahuan dan keterampilan, apalagi yang perlu Anda khawatirkan. Kalau dia tidak lagi berbuat jahat, dia tahu hal yang baik, dia juga punya pengetahuan dan keterampilan. Apalagi yang perlu dikhawatirkan? Apalagi? Kecuali anak ini belum punya pengetahuan, belum punya keterampilan. Pantas jika orang tua itu masih kepikiran. Kemudian anaknya juga tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Maka pantas kalau orang tua itu kepikiran. Tetapi selama 3 hal ini telah ada, tahu tentang pengetahuan keterampilan, punya tahu pedoman mana hal yang baik yang patut dilakukan, mana hal buruk yang semestinya dihindari. Saya pikir itu sudah cukup. Sisanya Bante, biarlah dia hidup sesuai dengan kemandirian masing-masing. Nah, di dalam Sigalowada Sutta tadi ada 5. Yang pertama, meninggalkan hal-hal buruk, mengajarkan supaya anak meninggalkan hal buruk. Yang kedua, supaya anak tahu mana hal-hal baik yang perlu dilakukan. Yang ketiga, memberi bekal pengetahuan keterampilan. Yang keempat, memberi harta warisan. Dan yang kelima, mencarikan jodoh. Ini ada di dalam Sigalowada Sutta. Tapi yang keempat dan kelima, ya mungkin itu nanti.
Tapi yang paling dasar ya adalah 3 ini. Cobalah anaknya diperhatikan, sudah punya 3 hal ini belum? Sudah tahu mana yang perlu ditinggalkan, hal-hal buruk yang perlu ditinggalkan, sudah tahu belum? Kemudian, sudah tahu belum hal-hal baik yang perlu dikembangkan? Kemudian, sudah punya pengetahuan keterampilan belum? Kalau 3 hal ini sudah dimiliki, maka biarlah dia mandiri. Apa yang menjadi kewajiban telah dilakukan. Sekarang, tugas Anda hanya menghantarkan anak-anak menuju kemandirian. Setelah itu biarlah dia berusaha. Jadi di sini UPK itu akan ada selama ada pertimbangan yang menyertainya. Kama yoni kama bandu. Setiap orang mewarisi karmanya masing-masing. Jadi sebagai orang tua, supaya tidak khawatir, tidak melekat ya, 3 hal yang perlu dilihat ketika dia mau pergi keluar kota. Apakah 3 hal ini sudah dimiliki? Kalau 3 hal ini sudah dimiliki, berarti apa menjadi kewajiban Anda telah Anda lakukan. Tapi kalau seandainya belum punya 3 hal ini, maka sebagai orang tua, sebisa mungkin bekalilah dari sekarang. Ibarat orang bilang, sebelum pergi, ada perbekalan yang harus dibawa. Anak-anak juga harus diberi bekal. Bekalnya adalah tahu mana buruk yang harus ditinggalkan, tahu mana baik yang perlu dikembangkan, dan bekal yang ketiga, punya pengetahuan dan keterampilan. Tahu baik dan buruk ini adalah punya moralitas yang baik. Kalau punya moralitas yang baik, kemudian punya pengetahuan dan keterampilan, maka anak ini tidak akan kesulitan beradaptasi. Kalaupun beradaptasi, maka sang anak ini bisa mencari pertemanan yang baik. Dasarnya apa? Ya 3 ini. Tahu hal buruk yang harus ditinggalkan, tahu hal baik yang patut dikembangkan, serta punya pengetahuan dan keterampilan. Jadi di sini kembali kepada pertanyaan, ya kemelekatan itu adalah bagian hal yang wajar. Namanya juga orang tua, rasa kepemilikan itu ada. Tapi di sini Bante ingin menyampaikan, menjadi orang tua ada kewajiban yang perlu dilakukan. Kalau kewajibannya sudah dilakukan, biarlah dia mandiri. Kalau kita kekang terus, dia akan sulit untuk mandiri. Kemandirian itu butuh pengalaman. Di dalam membentuk pengalaman yang baik, butuh perbekalan. Yang 3 tadi, yang Bante sampaikan. Jadi latihan melihat persiapan yang sudah Anda berikan. Supaya hati ini punya ketenangan, apalagi yang perlu dikhawatirkan. Dia sudah tahu mana yang baik, dia juga tahu mana yang buruk. Dan dia juga sudah punya pengetahuan keterampilan, apalagi yang perlu dikhawatirkan. Biarlah dia hidup mandiri. Seperti harapan orang tua pada umumnya. Bahagia sekali ketika melihat sang anak dapat hidup mandiri. Begitu ya. Malam Bante, saya mau bertanya. Di bulan lalu, saya cekcok dengan orang tua tentang menikah beda etnik. Sebenarnya melarang menikah beda agama, saya tidak masalah. Cuma masalahnya yang tidak enak didengar itu melarang nikah beda etnis. Itu yang saya jengkelkan. Karena menikah beda etnis itu tidak ada masalah bagi saya. Tetapi, langsung ke pertanyaan, apakah Sang Buddha pernah mengajarkan melarang
nikah beda etnis, karena bagi saya melarang nikah beda etnis demi warna kulit. Ya, berkenaan dengan pertanyaan yang cukup panjang, ya, berkenaan dengan nikah ya. Ini kembali kepada keluarga. Jadi Bante, ya memang kalau kita mengacu kepada Dhamma sih tidak pernah membeda-bedakan. Ya, tidak pernah membeda-bedakan tentang suku, agama, ras, golongan. Tetapi sebagai anak itu harus tetap memberi perhatian kepada orang tua. Jadi jangan sampai ya hal seperti ini menimbulkan keretakan hubungan anak kepada orang tua. Ya Bante hanya mengambil jalan tengah. Jalan tengahnya adalah diskusikan, ya, yakinkan dengan hal-hal yang baiklah. Jangan sampai menyampaikan sesuatu disertai dengan permusuhan. Ya, kalaupun tidak setuju, ya Anda harus legowo lah. Namanya anak, ya jangan sampai membuat orang tua menjadi kecewa. Tapi ya sebisa mungkin kalau punya pandangan yang berbeda ya sebisa mungkin berikanlah alasan yang jelas. Ya, berikanlah alasan yang jelas. Karena kejelasan itu untuk menghindari miskomunikasi. Ya, makin jelas alasannya, ya saya pikir tidak ada yang perlu dipersoalkan. Kalau jelas alasan yang bisa Anda berikan. Tapi sebisa mungkin jangan marah. Jangan marah. Kalaupun tidak disetujui, ya jangan benci, jangan marah. Tidak ada guna. Dan tidak akan merubah keadaan. Justru akan mempersulit keadaan. Ya, jadi Bante hanya menyampaikan, ya semua ini tidak lepas dari budaya. Ya, mungkin di dalam keluarganya punya budaya tertentu yang sudah turun-temurun. Ya, yaitu pilihan masing-masing. Tapi yang ingin Bante sampaikan adalah kalau ada sesuatu, bicarakan dengan baik-baik. Kalaupun ada perbedaan, berilah alasan yang jelas tanpa adanya yakni banyak menimbulkan masalah yang baru. Ya, karena pada dasarnya orang tua itu juga patut didengar. Ya, termasuk juga kalau ingin tahu alasannya apa. Ya, ini kembali kepada keluarga. Ya, meskipun di dalam agama Buddha ini tidak melarang, tapi juga di dalam keluarga tertentu itu punya sistem, punya kepercayaan ya masing-masing. Maka ya hargailah. Ya, jadi sebisa mungkin tidak usah marah, tidak usah jengkel, tapi ya cobalah cari alternatif yang terbaik. Ya, pilihan ini banyak, jadi ya sebisa mungkin carilah alternatif yang baik. Orang tua juga bahagia, diri sendiri juga bahagia. Begitu ya. Wandami Bante, saya ingin bertanya. Dalam 7 sumpah Dewa Saka, saat menjadi pemuda, salah satunya adalah tidak membicarakan orang dari belakang atau tidak memecah belah dengan ucapan. Apakah situasi-situasi ini termasuk kita bertengkar dengan orang lain, lalu ditanyakan apa yang terjadi, sehingga kita menceritakan apa yang orang lain lakukan, melaporkan apa yang orang lain lakukan, memberitahu teman tertentu sifat seseorang dalam melaksanakan tugas kelompok agar lebih mengantisipasi atau menghindari. Ya,
Di sini berkenaan dengan menyampaikan ya cerita tentang keburukan orang, tapi niatnya ini yang harus dijaga dulu sebelum kita berbicara adalah niatnya untuk apa. Ya, kalau niatnya supaya hati-hati, saya pikir tidak jadi persoalan. Misalnya kita tahu pernah ditipu orang. Kita pernah ditipu orang. Kemudian orang yang menipu, ini ceritanya ya. Kita pernah ditipu si A misalnya. Si A menipu saya misalnya. Misalnya ada hubungan dagang, kemudian dia nipu. Ya, kemudian kita punya teman. Teman itu ada hubungan kerja dengan dia. Nah, kita boleh menyampaikan hati-hati ya dengan ini karena kemarin ya ada sesuatu yang tidak diselesaikan dengan saya. Saya pikir tidak jadi masalah ya. Kita menyampaikan kehati-hatian kepada orang lain, saya pikir tidak jadi masalah. Tidak ada niat untuk memecah belah, tetapi ini demi kebaikan. Ya, makanya terkhusus kita. Ya, ini bukan bicarakan orang, tapi kita juga bicarakan diri sendiri. Kalau kita berlaku buruk kepada orang lain, maka kita akan memutuskan hubungan dengan orang lain. Sama seperti halnya kalau ada orang berperilaku buruk kepada kita, maka orang-orang di sekitar kita akan tidak peduli dengan dia. Sama juga dengan kita, kalau kita berlaku buruk sama orang lain, maka orang lain itu punya teman. Temannya akan diceritakan juga. Makanya ini sebagai pembelajaran di dalam hidup bermasyarakat supaya kita berlaku baik kepada orang-orang yang baik. Berlaku hati-hati kepada sesuatu yang membahayakan. Ini patut kita munculkan ke dalam batin kita. Jadi kalau kita memberi nasihat, memberitahu tentang keburukan orang, tujuannya adalah supaya orang lain hati-hati, saya pikir tidak jadi persoalan. Tidak jadi persoalan. Ya, tidak jadi persoalan. Nanti orang yang kita tak kasih tahu, dia bisa mempertimbangkan sendiri kok. Ya. Apakah dia percaya sama kita atau tidak, yaitu lain urusannya. Lain urusannya. Ya. Tapi niat yang baik tentu sangat perlu diutamakan. Niatnya apa kita menceritakan ini? Yang tahu siapa? Ya diri kita. Tapi dari cerita ini ada sisi yang perlu kita masukkan ke dalam diri kita. Jangan sampai kita berlaku buruk sama siapapun. Kalau kita berlaku buruk sama siapapun, maka sesungguhnya kita membuat diri kita juga bahaya untuk diri sendiri. Ya, hidup di masyarakat kita perlu hati-hati. Apakah hati-hati di dalam berperilaku, termasuk juga berhati-hati di dalam bertutur kata. Pengalaman demi pengalaman, inilah yang akan membangun kedewasaan mental kita. Bagaimana kita menempatkan diri, bagaimana kita bertindak ketika kita hidup di masyarakat. Pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi ini menjadi bahan untuk kedewasaan batin. Senantiasa punya ketenangan, punya kesabaran, dan punya kejernihan di dalam menyikapi apapun. Ini adalah pengalaman yang berharga, yang perlu ya diambil sisi positifnya. Begitu ya. Malam Bante menghilang. Ya untuk beberapa hari ya seperti saya sampaikan ya ada pembinaan offline sehingga ya tertunda kegiatan streamingnya. Ya izin tanya, dalam meditasi pikiran lari ke sana kemari tapi ada sadar nafas masuk dan keluar. Apakah ini dikatakan fokus atau sebaliknya? Berkenaan dengan pikiran yang masih mengembara ke sana ke sini, itu adalah aslinya kita masih punya
banyak keinginan. Jadi pikiran ini mengembara ke sana kemari, itu ada yang kita inginkan. Apakah itu disadari atau tidak disadari, ini adalah cermin kepada diri sendiri. Begitu banyaknya nafsu keinginan, diajak duduk aja. Pikiran ingin itu, ingin ini, ya, macam-macam yang selalu ditawarkan pikiran ini. Tidak jadi persoalan, Anda harus sadari ya. Harus sadari, kemudian milikilah sati. Sati itu artinya pengingat. Saat ini saya sedang apa? Kalau saat ini saya sedang meditasi, maka sadarilah, kembalikan perhatiannya pada saat ini. Saat ini saya sedang duduk, saat ini memperhatikan napas masuk, napas keluar. Ingat saat ini namanya sati adalah pengingat. Ya, pengingat. Peran dari sati ini adalah membantu kita untuk mengingatkan. Kita tidak akan terus kesana kemari selama kita ingat saat ini saya sedang apa. Jadi kalau Anda latihan meditasi, pikiran mengembara, Anda sadar, oh ternyata nafsu keinginan saya masih banyak loh. Diajak duduk aja ingat ini, ingat itu, lari sana lari sini. Nah, ketika kondisinya seperti itu, maka kita butuh tali penguat, tidak lain adalah sati. Ya, makanya di dalam Wisuddhimagga, ya Wisuddhimagga itu salah satu buku yang membahas tentang bagaimana menjinakkan pikiran yang mengembara. Diumpamakan di sana seperti halnya seekor sapi muda yang belum terlatih. Ketika diusahakan diikat, dia akan memberontak. Tapi selama ikatannya ini kuat pada tiang, tiang adalah objeknya, tali adalah satinya. Selama satinya kuat pada objek, ya, maka pikiran yang semula mengembara akan menjadi tenang. Yang diibaratkan di dalam Wisuddhimagga seperti halnya seekor sapi yang belum terlatih. Dia masih lari sana lari sini. Ketika diikat dia akan memberontak, memberontak, memberontak. Tetapi selama tiangnya, tiang adalah objeknya, pengikat yakni talinya, ini adalah sati. Jadi selama sati kita ini masih ingat tentang saat ini saya sedang apa. Kalau saat ini saya memperhatikan objeknya nafas, arahkan sepenuhnya saat ini. Napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Ini akan membantu. Kalau seandainya objek yang dipakai adalah metta bhavana, ketika batin bergejolak selalu diingat, semoga semua makhluk berbahagia. Ingat pada kata-kata ini secara perlahan-lahan diulang-ulang. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Selama sati Anda bawa, maka pelan-pelan, secara perlahan-lahan, batin yang semula bergejolak, dia akan menjadi tenang. Jadi sebisa mungkin selama meditasi, latihlah untuk ingat saat ini sedang apa. Jangan biarkan pikiran bercabang. Bercabang pada perencanaan-perencanaan. Nah ini kadang-kadang membuat sati jadi lemah. Karena tidak ingat saat ini sedang apa. Duduk meditasi, malah ingat besok mau ngerjain ini, ngerjain itu. Nah ini bisa memperlemah kita punya sati. Kenapa? Kita tidak ingat saat ini saya sedang apa. Jadi di sini peran dari sati sangat dibutuhkan. Ya, jadi nanti selama latihan, ya ingat Anda gunakan objek apa sebagai pengikat pikiran Anda. Objeknya apa? Kalau objeknya nafas masuk, nafas keluar, maka ingatlah nafas masuk, nafas keluar. Selain nafas, jangan diberikan perhatian. Nah, kalau pikiran sudah mulai tenang, batinnya juga tidak lagi bergejolak, Anda bisa memasukkan juga nilai luhur tentang ketidakkekalan. Tapi kalau batinnya masih bergejolak, ya tenangkan dulu. Ya tenangkan dulu, tenangkan dulu.
Ya, rasakan napas masuk, napas keluar. Ingat, saat ini menarik napas, saat ini menghembuskan nafas, menarik nafas, menghembuskan nafas, dirasakan. Tapi ketika nanti pikiran sudah mulai tenang, pikirannya tidak lagi bergejolak ya, Anda bisa kembangkan batinnya dengan mengamati, melihat ketidakkekalan yang ada selama Anda bernafas. Tujuannya adalah untuk mengembangkan batin, supaya batin kita terlatih ada ketidakkekalan dalam hidup ini. Ya, jadi yang perlu dilatih, perkuat satinya. Ingat, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya memperhatikan nafas. Ya sudah, perhatikan nafas sampai jam berbunyi. Misalnya 10 menit, 15 menit. Ya, cobalah ingat terus. Namanya sati adalah pengingat. Ya, ingat. Nah, nanti kalau belnya bunyi ya selesai. Ya, nggak usah banyak-banyak 1 jam. Sedikit-sedikit dulu kalau masih kondisi batinnya belum siap. Ya, sedikit-sedikit dulu, bertahap-bertahap. Ya, daripada lama pikirannya ke sana kemari, ya, sebisa mungkin ya Bante lebih menyarankan bertahap saja. Bertahap, apakah 15 menit, apakah 20 menit, tapi latihan punya kualitas ya. Sedikit tapi punya kualitas ya. Sedikit tapi punya kualitas. Jangan sampai banyak durasinya tapi pikirannya malah ke sana. Ya, sedikit tidak jadi persoalan, yang penting punya kualitas. Ingat, namanya sati adalah ingat. Ya, begitu ya. Selamat malam Bante. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Izin bertanya. Saya akhirnya berlatih anapanasati, alatnya anicca, tapi kadang berlatih samatha. Di saat saya sudah tenang, memasukkan nilai luhur anicca. Maksudnya tenang itu di saat munculnya nafas alami, merasakan nafas panjang pendek, tubuh terasa damai, santai, gitu ya Bante. Terus memperhatikan tubuh nafas, apa yang diperhatikan dengan mendetail, menganalisis. Saat ini mampunya ditenggelamnya nafas keluar. Dalam hati baru merenungkan ini anicca, itu ndak apa. Kalau akhirnya menarik nafas, terus tenggelamnya nafas keluar, merenungkan anicca. Entah kadang terasa seperti mengatur nafas. Maaf Bante, ternyata dengan latihan alatnya anicca, terasa sati jadi lebih tajam, meditasi jadi lebih fokus. Iya, seperti tadi yang Bante sampaikan, ciri khas meditasi Buddhis adalah memasukkan nilai luhur ke dalam batin. Salah satunya adalah anicca sanya. Mengenalkan, namanya sanya adalah pengenal. Kita mengenalkan batin kita sehubungan dengan ketidakkekalan. Apa yang telah dilatih tidak jadi persoalan, sudah bagus. Ya, latih lagi, sudah bagus. Mampu menenangkan pikiran, sudah bagus. Mampu mengenali ketidakkekalan saat tenggelamnya nafas, sudah bagus. Mampu mengenali nafas yang keluar, sudah bagus. Jadi di dalam latihan ini, ya dengan rutin, dengan kontinu, dilakukan dengan rileks, maka ini akan membawa perkembangan di dalam perkembangan batin. Maka apa yang telah disampaikan tadi tidak jadi persoalan, ya sudah baik semua, ya. Latih lagi, ya, sudah baik semua. Karena apa yang dilakukan sudah sesuai. Melakukan perhatian pada nafas, bisa menenangkan pikiran, bisa mendamaikan pikiran,
pikiran menjadi tidak bergejolak, di saat pikirannya tenang, kemudian berlatih mengenalkan tentang anicasannya. Nah, ini sudah bagus sekali, ya, tidak jadi persoalan, ya, jadi sudah baik. Namaste Bante. Bante, mohon penjelasannya mengenai anuloma nyana. Ini pengetahuan tentang apa? Dari yang pernah saya dengar, para bodhisatta saat berlatih vipassana, beliau berhentinya di anuloma nyana. Ini agar maga dan pala beliau tidak muncul. Sebenarnya pengetahuan yang didapat dari vipassana itu ada berapa banyak Bante? Kalau tidak salah, setelah anuloma terjadi pergantian silsilah dan diikuti dengan munculnya maga dan pala. Berarti pengetahuan yang muncul sebelum pergantian silsilah ini, orang yang bersangkutan belum mencapai kesucian Sotapanna ya Bante. Terima kasih. Ya, berkenaan dengan vipassana nyana, ya sebetulnya hal ini ada di dalam Wisuddhimagga. Kalau di dalam Majjhima Nikaya, ya kalau di dalam Majjhima Nikaya itu ya ada penjelasan berkenaan dengan 7 pemurnian. Ya ada 7 pemurnian. Nah, ketika sudah bagian dari vipassana, ya salah satunya yakni anuloma. Nah, ini saya lihat dulu ya. Jadi di sini ya di dalam 16 nyana, ya 16 nyana, ya. Jadi di sini di dalam 16 nyana itu ada yang diawali dengan nama rupa pariceda nyana. Kemudian yang kedua pacaya parigaha nyana. Kemudian yang ketiga samasana nyana. Kemudian yang keempat udaya baya nyana. Kemudian yang kelima ada bangga nyana. Kemudian yang keenam ada baya nyana. Kemudian yang ketujuh ada adinawa nyana. Kemudian yang kedelapan ada nibida nyana. Kemudian yang kesembilan ada mucitu kamyata nyana. Kemudian yang ke-10 ada patisangka nyana. Kemudian yang ke-11 ada sangkara upeka nyana. Kemudian yang ke-12 ada anuloma nyana. Kemudian yang ke-13 gotrabu. Kemudian yang ke-14 maga nyana. Ke-15 palanyana, dan yang ke-16 adalah pacawekana nyana. Nah, di sini sehubungan dengan pertanyaan anuloma, ya berkenaan dengan anuloma, ya di sini diuraikan tentang penyesuaian tentang 4 kebenaran Arya, ya Cattari Arya Sacani, yang muncul karena melihat dengan jelas tentang anicca, dukkha, dan anatta.
Makanya setelah Anuloma itu ada yakni Gotrabu. Gotrabu ini ya masa perubahan, meninggalkan yang duniawi menuju kepada setelah Gotrabu itu Maga. Salah satunya yakni Sotapati Maga. Nah, Sotapati Maga. Jadi di sini berkenaan dengan Anuloma ini adalah proses penyesuaian. Ya, penyesuaian dari mana? Dari yang sebelumnya. Ya, mulai dari Samasana Nyana, Bangga Nyana, ya, tahu bahaya, ya. Kemudian ada ya sampai ada Nibida, ya, memahami fenomena yang muncul berlangsung tenggelam, sampai kualitas batin benar-benar matang, melihat dengan jelas, tidak lagi muncul sehubungan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Keinginan menuju Lokutara lebih kuat. Ya. Di dalam 7 pemurnian batin, ya, yang dimulai dari yang pertama, yakni Sila Wisudi. Kemudian yang kedua adalah Citta Wisudi, pemurnian pikiran. Kemudian yang ketiga, Diti Wisudi, pemurnian pandangan. Ya. Ini sebetulnya mulai dari Vipassana Nyana, ya, mulai dari sini. Perkembangan kebijaksanaan mulai dari Diti Wisudi. Diti Wisudi ini seorang meditator yogi mulai dapat melihat sehubungan pemahaman nama rupa paricedanyana. Ya. Nama rupa paricedanyana. Ini dilatih ketika seseorang memiliki pemurnian pandangan. Untuk meninggalkan apa? Sakkaya Diti. Sakkaya Diti, pandangan keliru adanya diri yang kekal. Ya, Sakkaya Diti. Ya, pemurnian pandangan. Seperti kita mendengar dhamma, diskusi dhamma, ini adalah langkah awal untuk memurnikan pandangan. Kalau sudah pandangannya menjadi murni, kemudian yang keempat, yakni Kangka Witarana Wisudi. Ya, pemurnian yang keempat adalah Kangka Witarana Wisudi, yakni pemurnian sehubungan dengan ketidakragu-raguan. Kangka Witarana Wisudi. Kenapa? Sang meditator telah memahami Samasana Nyana. Semua yang muncul ini bersebab. Ya, kemunculan bersebab. Samasana Nyana. Kemunculan bersebab. Ya. Nah, orang meditasi, ya ini berbicara pemurnian. Ya, mulai dari Sila Wisudi, kemudian Citta Wisudi, kemudian Diti Wisudi, kemudian Kangka Witarana Wisudi, kemudian yang kelima Maga Amaga Nyana Dasana, Maga Amaga Nyana Dasana. Dia tahu, ya, pengetahuan sehubungan dengan apa, mana jalan dan mana yang bukan jalan. Kemudian Patipada. Nah, ini Anuloma ini sudah masuk ke Patipada Nyana Dasana, mulai melihat, ya, praktek pada jalan, sudah masuk ke jalan. Ya. Sudah mulai masuk kepada jalan. Patipada Nyana Dasana. Baru yang ketujuh yang disebut Yata Buta Nyana Dasana, mampu melihat sebagaimana adanya. Ini sudah berbicara maga dan pala. Ya, berbicara maga dan pala. Sebelum maga dan pala, batin seseorang sudah masuk di dalam Patipada. Ya, Patipada. Makanya sebelum Gotrabu, dia penyesuaian yang disebut dengan Anuloma tadi. Ya, ini kenapa kok Bodhisatta berhenti di situ? Karena nanti kalau dilanjutkan, nanti tidak menjadi sama Sang Buddha. Ya, makanya sebelum paraminya itu sempurna, ya akan berhenti di situ. Seperti pertanyaan yang disampaikan tadi. Jadi di sini kita dari kita belajar dhamma dulu ya, dari yang awal sekali, ya kita ini berusaha untuk pertama memurnikan sila Wisudi. Makanya Guru Agung Buddha
Setelah seseorang pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, seseorang diberi bekal tentang pemurnian moralitas. Kalau perumah tangga diberi bekal berupa jalankanlah 5 latihan kemoralan. Ketika menjadi upasaka upasika menambah lagi menjadi praktek 8 sila, atha sila. Kemudian dia jadi samanera, menjalankan 10 sila. Kemudian dia jadi bhikkhu, menjalankan 227 sila. Untuk apa? Sila wisudi, pemurnian moralitas. Nah, di sela-sela memurnikan moralitas, orang yang berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang kedua adalah memurnikan pikiran. Meninggalkan 5 rintangan batin. Ya, pikiran yang murni, lenggang dari pengotor batin, belum lenyap ini, ya, tapi tidak muncul. Ya, pemurnian pikiran, cita wisudi. Nah, yang ketiga, kita mendengarkan dhamma, diskusi dhamma, banyak topik-topik dhamma yang kita pelajari untuk apa? Ketiga, pemurnian pandangan. Ya, makanya di dalam khotbah yang berjudul Kala Sutta, Anguttara Nikaya kelompok 4, ya, disampaikan menggunakan waktu dengan baik ketika seseorang itu yang pertama mendengarkan dhamma, diskusi dhamma, meditasi ketenangan, dan kala vipassana. Ya. Nah, jadi ketika kita mendengarkan dhamma, diskusi dhamma, untuk apa? Untuk perkembangan kemurnian yang ketiga, yakni diti wisudi, pemurnian pandangan. Nah, kalau pandangannya telah dimurnikan, maka akan berkembang pemurnian berikutnya, yakni kangka witarana wisudi. Kita telah mampu meninggalkan keraguan-raguan. Kangka witarana wisudi. Nah, sambil meditasi, menjalankan sila tetap dijalankan. Pemurnian yang sudah dilatih tetap dilatih terus. Nah, dengan perkembangan batin yang sudah dimiliki dari sila wisudi, cita wisudi, diti wisudi, kangka witarana wisudi, kemudian yang kelima, makin jelas mana jalan dan mana yang bukan jalan. Maga amaga nyana dasana. Dia sudah mulai mengetahui mana jalan dan mana yang bukan jalan. Tambah yakin, pemurnian yang keenam, mulai melangkah dari latihan 1, latihan 2, latihan 3, latihan 4, latihan 5, kemudian patipada, mantap, ya, makin mantap, patipada, sudah mulai masuk pada jalan, patipada. Dan akhirnya ketujuh, yakni yata buta nyana dasana. Ini sudah mencapai pemurnian yang terakhir. Sudah menjadi arahat, melihat sebagaimana adanya. Sudah murni semuanya ketujuh. Ketujuhnya sudah murni. Makanya seorang arahat disebut katangkarani, yang tidak ada yang perlu dikerjakan lagi. Kenapa? Semua sudah dimurnikan. Silanya murni, pikirannya murni, pandangannya murni, tidak ada keraguan-raguan. Sudah tahu mana jalan dan mana yang bukan jalan. Prakteknya sudah dijalankan dan sudah melihat sebagaimana adanya. Ya, ini ya, saya menyinggung sedikit berkenaan dengan 7 pemurnian. Dan ini disampaikan juga di dalam Majjhima Nikaya. Khotbah ini ya antara Bante Sariputta dengan Bante Puna, ya, berkenaan dengan menjalankan hidup brahmacari. Demi apa? Demi tahap-tahap ini. Dari sila wisudi, cita wisudi, diti wisudi, kangka witarana wisudi, maga amaga wisudi, patipada wisudi, ya, kemudian yata buta nyana dasana. Jadi seorang arahat tidak ada lagi yang perlu dikerjakan. Jadi 16 yang tadi ditanyakan, yaitu sebetulnya adalah penjabaran dari pemurnian. Kalau batin ini mulai murni, ya, mulai dari awal sampai ke 7 yang tadi, ya, salah satu pengalaman dari vipassana nyana itu adalah mulai sang meditator mengetahui patipada, ya, sudah mulai penyesuaian, kemantapan, sehingga
Hal-hal yang sifatnya duniawi telah ditinggalkan dan masuk ke lokutara. Makanya setelah anuloma menjadi gotrabu, kemudian maga, pala, dan pacawekana. Perenungan kembali, direnungkan kembali, masih ada noda batin tidak? Ya, sampai melihat sebagaimana adanya, sebagai yang pemurnian terakhir. Ya, jadi nanti ketika ibu bapak, ya memang untuk saat ini kelas wipasana ini sangat terbatas ya. Ya, tapi sebisa mungkin ya dari sekarang ya punya pengetahuan lah. Andai kata belum wipasana secara totalitas, ya dari yang sekarang silanya dimurnikan, sila wisudi, pikirannya dimurnikan, cita wisudi, pandangannya dimurnikan. Ya, ini ngangsur sedikit-sedikit, ya ngangsur sedikit-sedikit. Ya, memang proses ini kan panjang, tapi selama kita tekuni, ya tidak ada yang tidak mungkin, semua mungkin. Ya, begitulah penjelasan yang ingin Bante tambahkan berkenaan dengan pertanyaan tadi. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, ya kita berjumpa agak cukup lama ya. Kita baru berjumpa lagi nanti di hari, kalau tidak Selasa, hari Rabu. Ya, kita berjumpa kembali di dalam Canting Malam. Karena besok ada pembinaan offline di Isipatana Tangerang. Kemudian lusanya ya akan mengisi Waisak di Temanggung, Wihara Weluwana Rejosari, tempat Bante Jayaratano. Jadi masih banyak pembinaan setelah online ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf ya jika ada pertanyaan yang terselip atau tidak terjawab. Dan kalaupun masih ada hal-hal yang membingungkan, ya nanti kita berjumpa kembali. Semoga di malam yang baik ini, yang diisi dengan niat yang baik, mengingat kembali ajaran-ajaran luhur Guru Agung Sang Buddha, semoga segala kebaikan yang hari ini Anda upayakan, semoga membawa perkembangan batin yang menghantarkan pada kebahagiaan, kesejahteraan, hingga akhirnya dapat merealisasi kebebasan nibbana.